Ya, shalom. Selamat malam. Ada yang barusan pulang kuliah kah? Saya testing dulu ya. Oh ya. Oke. Eh, oke. Kayaknya cocok saya di sini ya. Ya. Saya masuk ya. Baik, Trinitas Allah yang Esa. Ya, tema yang diberikan kepada saya ini 3 atau 1 ya. Trinitas itu 3 Allah atau 1 Allah. Dan secara singkat, teman-teman yang hadir di sini sudah tahu bahwa jawabannya pasti 1. Ya, betul ya? Ada yang bilang 3? Wah, langsung error itu nilainya ya. Nilai agamanya error ya. Kembali lagi belajar agama di di MKDU ya. Tapi memang ini adalah yang saya katakan tadi, ini misteri Trinitas. Jadi malam hari ini tidak akan menuntaskan banyak hal tentang Trinitas. Ini juga di silent. Ya kayak pulpen gitu ya. Ya. Kadang-kadang kita bilang HP bisa mengganggu ya. Itu juga yang kebiasaan ini. Ya, di kelas itu biasa ada ya. Di sini juga ternyata ada ya. Ya. Baik. Allah itu esa, dia ada di tengah. Ya. 3 pribadi. Ya. Jadi itu yang harus kita pegang, nanti penjelasannya kita akan belajar sama-sama. Allah itu esa. Allah itu esa, ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi Allah itu ada di tengah dan Allah adalah anak. Allah adalah Bapa. Allah adalah Roh Kudus. Oke ya. Mungkin ini juga banyak orang bilang, kalau ini kan ada 4 ini. Nah, gitu kan. Tapi kan Allah itu esa ya. Jadi ilustrasi ini, bentuk ini bisa diterima. Anak bukan Roh Kudus. Bapa bukan Roh Kudus. Oke ya. Betul ya. Yesus anak Allah. Yesus berdoa kepada Bapaknya waktu dia manusia kan. Di Taman Getsemani itu jelas sekali. Ya, kalau bisa lalulah cawan ini kan. Tapi kalau tidak bisa, jadilah kehendak Bapa. Roh Kudus bukan anak, karena Roh Kudus itu turun atas Yesus waktu dia sudah dibaptis dalam bentuk rupa burung merpati. Nah, kalau kalian searching itu bagaimana Trinitas, ada yang gambarkan begini. Ya, sepertinya alkitabiah sekali ya. Ada Bapa, di sebelah kanannya pasti Yesus ya. Baru ada burung merpati ya gitu ya. Jadi ada bukunya itu ya tentang Allah Trinitas itu seperti itu gambarannya. Ada Bapa, ada di sebelah kanannya pasti Yesus. Lalu kemudian ada Roh Kudus. Ya. Kenapa saya bilang misteri? Ya, biar juga dijelaskan dengan fasih, kata Paulus. Fasih sekali dia menjelaskannya, tapi ada hal lain yang akan tetap menjadi misteri. Nah, kita buka dulu ayat-ayat Trinitas ya. Dan kita baca sama-sama karena ini firman Tuhan bukan firmannya Pak Hengki, jadi kita baca ya. Sama-sama Yohanes 1 ayat 1:18. Supaya tertib, mungkin ada yang bersedia membacakannya dan yang lainnya membacanya dalam hati gitu ya, sambil merenungkannya. Silakan, mungkin saya tunjuk aja ya. Ya sudah dapat. Yang lain bisa berikutnya mungkin yang dari sini. Ada yang cover 2 Korintus 13:13 itu. Ada juga yang cover, wah ini dihafal ini ya. Matius 28:19 ini ya. Dihafal ini. 1 Petrus 1:1-2 ada ya itu ya. 1 Korintus 12:4-6. Silakan dari sisi
depan saya. Yohanes 1:1-18. Ya. Firman yang telah menjadi manusia. Ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, lanjut. Dua Korintus 13 ayat 13. Silakan. Ya. Matius 28 ayat 19. Silakan. Satu Petrus 1 ayat 1-2. Silakan. Ya. Baik, 1 Korintus 12 ayat 4-6. Ya, silakan. 1 Korintus 12 ayat 4-6. Ya. Baik, kita sama-sama membaca ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu.
1 Yohanes 5 ayat 7. Tapi untuk memastikan bahwa apa yang ada di atas itu benar, silakan Anda buka 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Siapa tahu itu sudah tafsiran. Jadi harus dibedakan ya. Jadi biasanya di Alkitab itu kan ada kode yang diberikan, maksudnya perikop yang diberikan lai itu tidak perlu dibaca karena itu bukan firman Tuhan ya. Untuk membantu saja. Jadi itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu yang ayat-ayat itu. Coba, ada? Sudah dapat 1 Yohanes 5 ayat 7? Ya? Ya silakan dibaca. Sama? Sudah benar itu di atas? Oke ya? Sudah ya? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Betul? Tidak ada yang berbeda dengan ayat di atas? Nah, oke, baik. Jadi kalau tidak berbeda ini kayaknya jelas-jelas sekali ya. Ini ayat yang jelas sekali, lihat ya, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Lalu kalau kita bertanya, karena ini kan Yohanes, di Yohanes 1 itu apa dikatakan? Firman adalah Allah, dan dia menekankan firman itu menuju ke siapa? Firman telah menjadi manusia ya, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi firman itu memang diidentikan Yesus ya. Jadi ini sangat jelas, tapi kita lanjut saja. Mengapa muncul itu konsep Trinitas ya? Nah, ini yang tadi ya. Ada juga Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Memang ini Injil Yohanes adalah Injil yang menyatakan siapa itu Yesus ya. Daripada Injil-Injil yang lain. Ya, Injil Lukas beda juga, Injil Matius beda lagi ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini Yohanes 14, 16, 17. Coba dibuka itu. Yohanes pasal 14, 16, 17. Kita harus memang dengan ayat ya. Karena kalau enggak pakai ayat kita pakai dasar apa gitu, toh? Jadi ayat yang menjadi dasar ya. Jadi kalau ada orang berkata begini ya, tolong ayatnya dulu ya. Supaya jelas. Yohanes 14 ayat 16 17. Silakan. Dibaca pelan-pelan supaya enggak ini ya. Silakan. Tidak usah malu-malu kayak di kelas itu malu-malu gitu kan, malu bertanya ya. Silakan, biar juga double silakan aja. Yohanes pasal 14 ayat yang 18 hingga 19. Aku akan memohon kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ini yang saya suka ini, ya. Yesus sudah tidak ada di muka bumi, tapi ada Roh Kudusnya, ya, Roh kebenaran. Jadi kalau dibilang Roh Kudus, tidak mungkinlah Roh Kudis ya, Roh kuda gitu ya. Roh Kudus, ya, Roh kebenaran ya. Nah ini Yohanes 14, 16, 17 ini menjadi peneguhan buat kita bahwasanya kita itu tidak lihat Yesus. Ada yang lihat Yesus? Ya, tidak ada yang tahu mukanya Yesus ya. Jadi saya perlu juga menegaskan di sini kalau ada bilang, "Oh itu mukanya Yesus, itu ada gambar Yesus," itu menyerupai saja, bukan aslinya. Kalau kamu benar-benar membaca kitab Wahyu, Yohanes saja yang berjumpa dengan Yesus, dia tidak gambarkan, "Wow, mukanya Yesus tambah ganteng." Nah, gitu kan? Malah dia tidak begini ya, tidak bisa lihat gitu. Saking berkilaunya. Jadi tidak ada gambaran. Karena kalau kita bisa lihat itu, karena itu akan menyangkali perjanjian lama, saudara. Kalau seseorang bisa melihat wajah Allah, si Musa saja dikasih belakangnya aja, lihat kok belakangku aja. Jadi, ya tahu, walaupun dia berkata yang memandang wajahnya, wajah di sini bukan wajah betulannya Allah itu, kemuliaannya ya.
Jadi jangan sampai bilang, oh itu ada wajah-wajah, memandang wajah. Walaupun ada juga lagu yang kupandang wajahnya, itu kemuliaannya. Jadi bisa saja saudara ini berjumpa dengan Yesus, tapi tidak bisa bilang setelah saya berjumpa saya gambar ya. Wah ini hidungnya mancung gini kan. Tidak benar, kau salah lihat itu ya. Betul, karena tidak ada yang mau mengakui melihat wajah Yesus dan menggambarkannya. Sekalipun ada itu sapu tangan yang secara tradisi gitu kan, lalu dibilang ginilah mukanya. Karena kalau memang betul bisa seperti itu, wah kita akan menyembah itu muka itu ya. Ya itu ya, jadi tidak bisa ya. Oke, kita sudah lihat ini, jikalau penghibur yang aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran keluar yang dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nanti ada pertanyaan pasti di ayat ini. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Loh kok keluar. Nah, jadi mungkin akan ada pertanyaan di situ ya. Efesus 1:17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus ya, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, kelihatannya bahwa kan kita ini sekarang ada Roh Kudus dalam hati kita. Siapa yang percaya ada Roh Kudus dalam hati kita? Tolong angkat tangan. Nah, jadi kalau ada yang tidak percaya Roh Kudus ada dalam dirinya, tolong diajari lagi itu kelahiran baru. Ya, maklumlah, ya toh. Maklum ada yang tidak menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam dia. Sehingga kalau Anda kerasukan atau kena santet, ya wajar lah. Wajar ya. Tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Kan bukan yang mengaku bukan yang percaya di dalam pikiran saja, tapi mengaku dengan mulutnya dan ya percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah yang diselamatkan. Jadi kalau begitu Pak, katesisasi, baptisan, itu semua prosedural saja, tanda pertobatan baptisan. Gitu kan? Nah, gitu. Jadi jangan berpikir, oh ya, Yesus kan dibaptis langsung Roh Kudus turun. Saya juga begitu, Pak. Kalau kau yakini, tapi kan banyak orang ya dia pikir turun aja toh. Tapi ada memang yang mengalami perjumpaan ketika dibaptis, lalu dia itu, saya kayaknya sudah baru. Oh, baru sadar ya. Gitu ya. Ya, puji Tuhan kalau sudah sadar ya. Ya, kita cepat saja. Oke, ini sejarah ya. Jadi sejarah itu tidak bisa kita lupa. Jadi banyak membuat kebingungan. Dari ayat-ayat itu kan banyak yang membuat kebingungan kan. Ada yang meragukan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu ciptaan, bukan pencipta. Itu nanti banyak yang muncul. Saya memang langsung kepada poinnya dulu, tetapi sesudah itu saya akan jelaskan lagi. Jadi mundur penyebab-penyebabnya mengapa keluar konsili-konsili ini ya. Kita baca dan kita cermati dengan baik-baik kata-kata ini memang dalam bahasa Indonesia. Tritunggal adalah satu. Oke ya. Tritunggal adalah satu. Kita tidak mengakui tiga Allah, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi. Nah, ini soal definisi juga, karena kalau kita terlalu menyamakan itu bahasa Indonesia dengan bahasa yang kita sekarang lakukan. Jadi tolong kalau Anda membuat sebuah definisi, sebaiknya definisi itu diambil dari Alkitab. Karena Anda mau menjelaskan soal teologi, Anda mau menjelaskan tentang hal yang rohani, jangan diambil itu. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan teladang adalah. Saya sudah bosan juga itu ya. Maksud saya kan kamu ambil kata teladang itu dari Alkitab. Jadi apa kata Alkitab, kata teladang itu? Jadi kalau begitu kita harus belajar sedikit ya. Oh iya, ada konkordansi, ada Bible Wars, ada Bible Hub itu ya. Jadi itu nanti akan saya tunjukin satu kata yang orang selama ini pegang bahwa itu konsep Trinitas ada di dalamnya, tapi ternyata ada yang membantahnya ya, karena dari bahasa aslinya. Oke, seperti itu tuh. Baiklah kita ya membuat manusia.
Ya, kenapa dibilang membuat? Karena memang bahasa yang dia gunakan berbeda. Oke, pribadi-pribadi ilahi tidak membagi-bagi kealahannya yang satu itu di antara mereka. Kalau begitu dia setara ya. Ya. Kita bisa buat istilah begini. Dia beda tapi punya kuasa yang setara. Jadi dia adalah pribadi yang bisa mengambil keputusan juga. Makanya saya heran kalau ada orang dia cuma pakai doa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi dalam kehidupannya dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa disengaja ataupun disengaja mereka mengabaikan pribadi Roh Kudus. Ya, kita tidak bisa juga bilang pribadi pertama Bapa, pribadi kedua Yesus, pribadi ketiga Roh Kudus. Jangan juga diurutkan begitu. Kalau begitu kan orang bisa salahkan, loh kok itu urutannya dari Roh Kudus ke belakang baru ini kan. Apalagi kalau kita pakai bahasa yang mutar-mutar kan. Orang Indonesia suka itu mutar-mutar bahasanya ya. Nah, jadi kita harus lihat itu. Jadi tidak ada perubahan. Itu kan kalau yang tadi itu diputar-putar kan bisa aja kan. Segitiga yang awal tadi itu yang saya perlihatkan. Kalau diputar kan nggak masalah kan. Jangan kalau oh ya Allah dulu, Bapak di atas, nggak bisa dia dibawa. Kalau begitu kan sudah kelihatan pangkatnya toh. Bapak lebih tinggi dari Yesus. Yesus lebih tinggi dari Roh Kudus. Ya apalagi ada kata-kata tadi keluar. Berarti pangkatnya Bapak tinggi kok. Kan begitu. Saya pernah nanya begini di Kristologi. Oh jadi begini Pak. Bapak itu ngutus anak kan. Anak itu ngutus Roh Kudus kan. Roh Kudus itu akan membawa orang-orang yang percaya itu kepada mengasihi Yesus. Lalu Yesus itu akan membawa jemaat untuk mengenal kehendak Bapa. Kayaknya kelihatan benar ya. Tapi kalau pertanyaannya tidak bisa dibolak-balik dong kalau begitu. Dia harus 1, 2, 3, 3, 2, 1 gitu kan. Padahal kalau lihat gambar itu tadi ya bisa aja. Nah, seperti itu. Apalagi dia ada di dalam diri kita ya. Bapa adalah yang sama seperti Putra, Putra yang sama seperti Bapa. Berarti kan Roh Kudus juga sama seperti Putra. Bapa, Yesus sama dengan Roh Kudus sama dengan Yesus. Beda sekali kalau kita bilang gini, kasih adalah Allah. Wih, sesat tuh. Yang benar adalah Allah adalah kasih. Tidak ada pernah kamu dengar lagu bahasa Inggris Love is God, Love is God. God is love ya. Ada pernah tidak? Pembuat lagu aja pintar gitu kan. Masa kita tidak jadi cerdas ya. God is love. Bukan love is God. Bahaya tuh. Kalau kasih adalah Allah, kebaikanmu itu adalah kasih kan. Bisa jadi Allah, tidak butuh Tuhan kalau begitu. Ya. Padahal cuma balik-balik itu tuh. Pandai-pandai silat lidah aja. Allah ada kasih. Tuh. Itu ngeri itu. Bahasa itu kadang-kadang bolak-balik. Ada yang pertama gitu kan. Dia bilang, sekalipun kamu mengasihi dengan sebanyak-banyak yang kau mau buat itu tidak ada gunanya kalau kau tidak mengasihi Allah. Bisanya itu. Mengapa? Karena ajaran kita adalah bukan ajaran kebaikan. Ajaran kita adalah kebaikan dan kebenaran. Ya. Panjang nih nanti ceritanya dari situ, ya. Kita fokus aja di sini. Tiap-tiap dari ketiga pribadi itu merupakan kenyataan itu, yaitu substansi, hakikat atau kodrat ilahi. Substansi ya, jadi secara substansi dia itu satu. Nah, hakikat. Pernah lihat itu gitu kalau kita buat skripsi itu. Kan biasanya itu gini. Hakikat pendidikan karakter. Apa yang keluarannya di bawah itu? Definisi pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter. Yang jadi bapaknya di situ siapa? Hakikat pendidikan karakter. Tidak mungkin kamu tulis begini. 1. Hakikat pendidikan karakter. Baru kamu bilang di situ 2. Pengertian pendidikan karakter. Langsung dicoret. 1 gitu ya. 1 2. Betul tidak? Subnya itu ya. Nah,
jangan pikir bahwa daftar isi itu nggak punya arti ya. Bapak, anak, cucu, cicit gitu ya. Ada sub-subnya gitu ya. Nggak gampang itu. Jangan definisi pendidikan karakter dijadikan bapak gitu kan. 1, pengertian pendidikan karakter. 2, satu hakikat pendidikan karakter. Pasti dicoret. Kau mengerti tidak hakikat? Jadi sekalipun banyak di dalamnya, tapi dia sehakikat, masih berhubungan. Jangan bilang hakikat pendidikan karakter baru dibawa definisi pendidikan Kristen, ya. Itu udah nyambung itu ya. Salah itu, dicorek juga. Jadi ini setara ya, setara. Nanti bertanyalah. Ya, 3 tetapi esa. 3 di dalam 1 terlihat berbeda. Ya memang tadi Bapa tidak sama dengan Yesus, Yesus tidak sama dengan Roh Kudus. Terlihat berbeda tetapi tidak terpisah. Ada juga yang kasih ilustrasi seperti H2O ya. Dia jadi cair, air. Dia jadi beku, es. Dia jadi menguap, ya gas. Ya toh? Tapi tetap H2O itu yang menguap tadi. Yang jadi es juga H2O. Bukan nitrogen, meledak nanti. Ya, seperti itu. Tapi masih ada keterbatasannya. Ilustrasi itu masih ada keterbatasannya. Sama juga kayak telur gitu kan. Ada kuningnya, ada putihnya, ada cangkangnya. Telur itu esa, 1. Di dalamnya ada itu, tapi tetap terbatas. Ada saja kita ilustrasi itu ada keterbatasannya. Ya. Nah ini. 1 hakikat, substansi, namun 3 pribadi. Bertindak bersamaan di dalam keesaan. Jadi dia beda memang, tapi dia bertindak bersama-sama. Ya. Bingung kan? Nggak apa, ini filsafat ini. Ya, pikir filsafat baru ada sekarang ya, ini filsafat. Nah ini yang bukan Trinitas. Dan siapa ini? Ini juga orang-orang yang bapak-bapak gereja juga, tapi beda pemikirannya. Banyak terjadi masalah ya. Origen, Yesus lebih rendah dari Bapa. Tadi saya sudah singgung di depan ya. Kalau Bapak lebih tinggi pangkatnya daripada Yesus, ya gimana ya? Berarti lebih rendah. Yesus tidak setara dengan Bapa. Jadi tidak setara. Itu pandangannya Origen. Arius mempermasalahkan hubungan Yesus dengan relasinya dengan Allah. Yesus adalah ciptaan, bukan pencipta. Mungkin dia terlalu menghayati perjanjian lama ya. Sehingga dia pikir ya tidak ada Yesus dalam perjanjian lama gitu kan. Seperti itu. Padahal kalau dilihat tadi kata siapa? Yohanes Pembaptis, dia sudah ada sebelum aku ada. Wih. Bagaimana itu? Bukan ada yang maksudnya, oh ya dia duluan lahir daripada saya. Padahal Yohanes Pembaptis duluan lahir. Betul tidak? Siapa itu yang pergi ke Maria kan, yang pergi ke sepupunya Elizabeth tuh? Siapa? Duluan. Kata-kata itu bisa dimengerti ya. Dia duluan ada sebelum aku ada. Ya. Oke, berikutnya triteisme. Bapak, oke lah, enggak ada katakannya ya. Bapak gitu kan, atau bapak ibu anak. Ada itu. Sampai akhirnya ini triteisme juga ada di satu ajaran Alkitab ya. Kitab suci agama lain. Ya. Jadi Bapak, Anak, Maria gitu. Ya. Seperti itu. Modelisme lain lagi. Allah itu satu, namun menampakkan dirinya dengan 3 cara. Ya memang terkesan seperti itu ya. Kelihatannya ya. Ada masa-masanya begitu ya. Bapak itu Allah pada PL semua gitu. Nggak ada Yesus di situ kan.
Tapi tidak bisa karena ada Roh Allah, saudara. Kalau kita mau tanya bahwa di perjanjian lama bagaimana kerjanya Roh Allah? Nah, Roh Allah itu bisa pindah, saudara. Jadi kalau ini Saul, ini Daud, Saul nggak taat, Roh Allah itu pindah udah ke Daud. Makanya Daud bilang dalam Mazmur 51, jangan sampai itu Roh Allah kau ambil daripadaku. Karena dia tahu, pindah apa yang terjadi sama Saul. Ya. Selalu roh jahat datang kan? Siapa yang main kecapi? Daud kan? Tapi dalam perjanjian baru Yesus sudah datang, Yesus beri kita penolong. Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi kalau ada orang Kristen tidak percaya ada Roh Kudus dalam dirinya, berarti dia melupakan Roh Kudus. Cuma sebut-sebut saja. Oke? Ada lagi sabelialisme. Saya harus tulis katanya baik-baik, ini jangan sampai sebel ya, sebelisme. Allah yang menciptakan Bapa gitu ya. Allah yang menebus Putra, Allah yang menyucikan Roh Kudus. Dia mencoba memperlihatkan bahwa ya hampir mirip juga yang tadi. Jadi dia mau mencoba bahwa itu Allah punya pekerjaan semuanya kepada dia menciptakan Bapa. Artinya kalau dia menciptakan ada 3 dong. Ya. Kenapa pakai kata menyucikan? Ya karena Roh Kudus toh. Tapi sama aja dia mau bilang gitu. Saya yang buat segala sesuatunya gitu. Cuma memang dia tidak bilang ini toh, dia cuma menciptakan Bapa tapi kemudian menebus Putra. Jadi kalau ditebus ya gimana? Kok Yesus ditebus? Kacau ya. Dasar Alkitabnya di mana? Yesus kan yang menebus. Ya? Ya, memang sebelisme. Bikin sebel. Nestorianisme mengajarkan bahwa esensi kemanusiaan dan esensi kelahiran itu Kristus terpisah. Dan oleh karena itu ada 2 pribadi, yakni pribadi manusia Yesus Kristus dan pribadi Logos yang ilahi atau itu firman ya, yang berdiam dalam manusia Yesus Kristus. Sepertinya dia seakan setuju itu ya. Pada mulanya adalah firman dan firman bersama-sama dengan manusia. Dia kayaknya setuju. Tapi ada persoalan karena dia bilang terpisah. Yesus adalah 100% manusia dan Yesus adalah 100% Tuhan. Bersamaan tuh. Ya. Seperti itu. Bingung lagi, tidak apa. Kalau cepat ditahu kan susah ya. Tapi sudah ada yang pasti mengerti. Orang Kristen punya 3 Allah. Ini pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana mungkin Allah yang esa ini mempunyai 3 pribadi? Konsep Trinitas tidak masuk akal. Nah ini saya mendengarkan sebuah webinar. Tidak masuk akal atau melewati nalar manusia. Dia masuk akal, tapi melewati nalar manusia. Misteri itu kan sulit toh, gitu. Kalau tidak masuk akal kan berarti susah. Kita mempercayai sesuatu yang masuk akal, saudara. Ya. Dulu juga orang bilang, masa sih Allah menciptakan kayak klik-klik aja gitu. Allah berfirman, jadi. Ilmu pengetahuan bilang, nggak masuk akal itu. Nah, apa yang terjadi? Setelah peneliti meneliti sekian lamanya, dia bilang memang begitu. Galaksi itu cepat jadinya. Jadi mau apa lagi? Gitu kan? Sama juga kita beriman itu. Beriman itu melewati nalar. Tapi masuk akal, saudara. Kapan masuk akalnya? Bukan di depan. Kalau kita lihat itu, saya mau uang 1 juta, ada langsung di depan. Ya, enggak usah beriman. Berarti ada temanmu yang mau kasih kamu, kau sudah tahu gitu ya. Tapi kalau bilang mau 1 juta ini karena uang kuliahku tidak cukup, enggak lihat kan? Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal memberimu pekerjaan yang bernilai 1 juta. Nah, itu kan beriman. Anda percaya bahwa akan dapat dana itu untuk kuliahmu. Ya.
Nanti kita lanjut, pasti banyak yang melewati nalar. Oke, ini yang case ini ya, case. Kejadian 1:26 kata kita tidak merujuk ke Trinitas. Kejadian 1:27 kata barak merujuk kepada Sang Pencipta saja. Baiklah kita. Jadi di sini dikatakan kata kita itu ada pribadi Roh Kudus, ada pribadi Yesus itu, kita toh. Kita. Apakah malaikat-malaikat tidak bisa ada di dalam sidang ilahi itu? Kita tidak bicara malaikat jatuh ya. Kalau dia sudah jatuh ya sudah jatuh mi, dibawa mi itu enggak di atas ya. Kan ada malaikat toh. Ya. Seperti itu. Jadi kata bara yang lebih tepat itu di Kejadian 1 ayat 1 karena dia menggunakan kata bara. Kata kita di sini ada dia tidak menggunakan kata bara. Anda bisa lihat di biblehub.com itu dia bukan menggunakan kata bara. Kalau lihat bahasa Inggrisnya create kalau bara ya. Seperti itu. Jadi memang teman-teman kita semua ini melihat bahwa itu ayat yang sangat merujuk kepada Trinitas. Ya. Saya coba berpikir dulu itu kita langsung kita ini, tapi kita harus baca bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu. Ya, dan inilah sumbernya, Anda bisa lihat perbedaannya di situ. Bara itu menciptakan, sementara yang digunakan di 26 itu membuat, bukan bara. Make, create itu kan menciptakan. Oke, kita tidak mau pusing-pusing di sini. Tapi setidaknya kita sudah bisa memahami bahwa kalau membaca firman Tuhan, sekarang teknologi sudah maju, jadi Anda sudah bisa melihat kata aslinya dan memperbandingkan dengan penggunaan kata itu di tempat lain. Jadi hal yang sederhana, belajar mengeksegesis atau belajar menerjemahkan dari aplikasi-aplikasi yang ada. Pernyataan bukan Agustinus ya, Agustinus ya. Dibawa benar Pak yang di atas salah. Ya, Agustinus bahkan mengatakan kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Wow. Ini kayak ketika orang berdebat terus tentang Trinitas, tidak ada habis-habisnya kan? Ini kan karena kita tidak berdebat ini ya. Akhirnya ya ini yang keluar ya. Kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Siapa di sini yang bisa memahami bahwa oh ya, saya lahir ke dunia ini, saya tahu apa maunya Tuhan. Pasti kita tidak akan jatuh dalam dosa dong. Iya toh? Idealnya saya sih secara pribadi gini. Kalau saya ikut apa maunya Tuhan, pasti terlalu banyak perdebatan di pikiran saya. Ya. Gitu. Allah tidak pernah mentoleransi kita, tapi kita harus toleransi dengan Allah. Kalau Allah sudah bilang begini, jangan kamu toleransi. Bapak sudah bilang begini, jangan kamu toleransi. Tapi kalau dia bilang begini yang harus kau lakukan, kita yang tidak suka dengan yang dia minta itu, kita harus adaptasi. Itulah toleransi kan. Tapi kita tidak dibuatnya jadi robot ya. Ada kehendak bebas kita. Nah, di situ waktu kita gunakan kehendak bebas kita memilih. Saya percaya teman-teman yang sudah percaya kepada Yesus, banyak hal kadangkala pikiran saudara yang membuat kalian dan saya tidak bisa mengikuti kehendaknya. Sehingga pada akhirnya barulah kita mengerti, oh ini loh maksudnya ya. Oke. Sebab Allah jauh melebihi manusia dalam segala hal, dan meskipun ia telah mewahyukan dirinya, ia tetap tinggal sebagai rahasia dan misteri yang tak terucapkan. Disinilah perang iman. Perang iman. Ya.
Karena dengan iman inilah kita menerima misteri Allah yang diwahyukan dalam kitab suci, sehingga kita dapat menjadikannya sebagai dasar pengharapan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ya. Iya, saya percaya kalau saya dan saudara mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya, sekalipun kita dalam penderitaan, kita tahu bahwa Tuhan ada. Betul. Ya. Makanya saya menggunakan kata toleransi. Karena toleransi itu adalah kemampuan untuk menghadapi sesuatu yang sulit. Ya toh? Teman kamarmu di kos misalnya rewel sekali gitu kan. Nah, harus kamu toleransi. Ya toh? Sulit kan? Sulit itu. Wah, saya tidak ada gitu ya. Nah, saya tidak usah kasih contoh lebih jauh toh, tapi banyak yang kita toleransi sebenarnya. Jadi bukan toleransi beragama saja, toleransi dengan sifat-sifat yang ada pada teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, ya. Oke. Agustinus lagi ya. Saya ada kirimkan bahasa Inggris ya. Jangan takut, itu bisa diblok lalu kemudian Anda Google Translate dan pahami bahwa ini lagi bicara Trinitas, bukan lagi bicara mata kuliah saya gitu. Kalau Anda begitu kan itu roh hikmat itu, oh begini ya maksudnya ya. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah kesatuan ilahi yang erat, yang adalah satu sama esensinya di dalam kesamaan yang tidak dapat diceraikan, sehingga mereka bukan tiga Tuhan melainkan satu Tuhan. Meskipun Allah Bapa telah melahirkan, has begotten Putra, dan Putra lahir dari Allah Bapa, ia yang adalah Putra bukanlah Bapa, dan Roh Kudus bukanlah Bapa ataupun Putra, namun Roh Bapa dan Roh Putra ialah sama dengan Bapa dan Putra dan membentuk kesatuan Tritunggal. Jadi dengan statement ini terbentuklah itu tadi, gambar itu tadi ya, seperti itu. Kenapa dia tidak bisa dibilang sama Bapa sama dengan Yesus? Karena pribadi. Pribadi Anda dengan saya kan beda kan? Tapi sama Kristen tuh, ya toh? Satu kita Kristen, tapi pribadinya apa? Beda-beda kan, tidak mungkin sama. Tapi masih satu. Ya. Jadi seharusnya dengan Allah Tritunggal ini kita tidak usah mengkritisi sebenarnya gereja orang, denominasi lain sebenarnya. Kita tidak usah mengkritisi teman kita yang Katolik, tidak usah kritisi teman kita yang gereja lain gitu kan, yang sesama Protestan. Ini gini. Karena itu. Ya. Allah Tritunggal itu. Kecuali dia tidak percaya Allah Tritunggal. Oh mohon maaf ya, kayaknya kamu salah gereja. Ya lah. Ya, tahulah siapa yang saya maksud toh. Yang jelas bukan gereja-gereja yang ada di sini ya. Mengertilah. Kalau tidak mengerti nanti saya bisikin sebentar. Ya, itu judulnya itu ya tadi, On the Trinity. Jadi Anda sudah punya buku PDF-nya On the Trinity. Jadi bagi yang mau belajar bahasa Inggris, tapi memang itu sebenarnya itu sudah terjemahan dari ini. Kalau Anda tahu bahasa Latin silakan, ada bahasa Latinnya. Di kampus kami ada bukunya tebal sekali, kecil sekali fontnya ya. The City of God ya. Itu luar biasa saudara, itu misteri ya. Nanti meninggal ibunya Agustinus, baru Agustinus bertobat saudara. Didoakan terus sampai ibunya meninggal, baru dia bertobat. Bayangkan itu. Kita itu biasa doakan orang, kita mau lihat tuh bertobat tuh, tapi tidak bertobat. Nah gitu kan. Tapi ini ibunya meninggal baru dia bertobat. Wih, ini orang jago ini, logika ini sih ini. Apa sih Agustinus? Pengakuan Nisea atau Athanasius bertujuan untuk menyatukan pandangan gereja-gereja tentang kesetaraan Allah sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tertullianus ini yang terkenal ini ya, una substantia tres personae, satu substansi tiga. Jadi ini
Ada lebih dibilang pengikut Tertullianus gitu kan. Ya maksudnya pengikut Trinitasnya ini ya. Implikasi ya. Saya tambahkan ini implikasi dalam berdoa. Ya, mulailah. Pemirsa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mulailah. Ya. Kalau teman-teman yang Katolik sudah biasa, kita enggak biasa gitu ya. Tah? Atau dalam doa itu ada Bapa, ada Anak, ada ini. Karena kalau kita itu di gereja juga doa berkatnya kan bagus. Kiranya Allah Bapa, tah? Dan Yesus Kristus, kemudian ada Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, tergantunglah apa yang Tuhan taruh di mulut bibir kita kan. Dalam menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Jadi bisa kontekstualisasi itu. Trinitas itu bisa. Kita bisa cerita. Tidak to the point tapi bisa. Dalam persekutuan ya seperti saat ini ya, dalam sharing dengan teman-teman yang lain ya, ini bisa kita implikasi. Masih banyak implikasinya ya. Mungkin dalam menulis lagu misalnya, Anda menciptakan lagu atau Anda ya menulis puisi mungkin. Ya, sama kayak ini. C.S. Lewis buat novel itu, apa novelnya? Yang singa itu, dia mati lalu bangkit, singa Yehuda itu. Hah? Iya, itu ada konsep itu. Ya. Jadi pertama kali itu saya ndak ngel ya, teman itu di Facebook lagi baca itu. Ternyata setelah nonton filmnya baru mengerti. Oh iya. Bila Yesus diciptakan maka Yesus lebih rendah dari Allah. Yesus adalah pencipta, Yesus hakikat yang Bapa. Ini kesimpulan tapi bisa banyak ya. Ungkapan Yesus adalah anak Allah adalah kiasan. Yesus adalah Allah itu sendiri ya. Karena kalau dia ditulis langsung Yesus adalah Allah, ya berarti kan logikanya Yesus tidak berbeda dong. Ya toh? Ingat ya. Ya dalam penyebutannya itu kan Bapa bukan Yesus gitu kan. Yesus bukan Roh Kudus kan. Ya, seperti itu. Tapi substansinya sama. Ini bingung ya. Tambah bingung Pak. Mutar. Ya sudah. Sekalipun ada frasa Allah mengutus anaknya Yesus, Yesus mengutus penghibur Roh Kudus, hal itu bukan berarti bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak sehakikat. Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam hakikatnya adalah besar. Ya. Nah itu. Ini karena kita mau kontekstualisasikan ya kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya ilustrasi terbatas, manusia terbatas. Kita tidak dapat menjelaskan secara sempurna, namun bila orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya kepadanya, maka mereka akan mengalami Tuhan dan mulai berproses bahwa Trinitas bukanlah politeis tetapi monoteisme, Allah yang esa. Allah menyatakan dirinya dalam 3 pribadi sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya esa, sehakikat dan setara Allah satu dalam karyanya. Ya, silakan. Ya, ini waktu saya pas 45 menit atau lewat? Lewat? Kalau lewat, bilang lewat. Ya, silakan. Saya berikan kesempatan siapa yang mau memandu atau langsung saja bertanya. Iya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya silakan, mungkin ya seperti yang diharapkan ya supaya ada diskusi dan sharing. Gimana itu caranya menyampaikannya? Sudah bisa ya kalau misalnya ada pertanyaan gitu. Kau punya Tuhan itu ada 3. Lalu kau pura-pura tutup telinga.
Apa? Atau kamu mengalihkan. Nah, itu kan sudah mulai tidak jelas itu kita. Ngapain Pak? Saya tidak suka berdebat. Dia nanya. Kesempatan. Tuh. Kalau dia marah-marah sama kita, siapa yang nanya? Halo, kau nanya duluan sama saya. Saya enggak tanya. Mau kau jelaskan? Tuhan saya itu tidak 3 loh. Lalu kamu bilang, enggak nanya, ngapain? Sakit yang salah kan? Hah? Saya ilustrasikan kayak gini. Ada orang datang ke rumahku, dia ngamuk-ngamuk di rumahku. Siapa kira-kira yang akan ditangkap polisi? Ya, yang datang tuh di rumahku. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau ada yang tanya, ya kau jawab. Kalau dia ngamuk, marah-marah, bilang macam-macam sama kamu, yang nanya tadi siapa? Iya dah. Kan dia ada biasa teman. Saya dengar kau punya Allah 3. Yang mana itu? Itu tuh apa itu? Bapa, Anak, Roh Kudus. Apalagi kalau dia bilang itu Bapa, Anak, Maria. Siapa yang kau temani bicara itu sampai kau dapat 3 itu? Nah, gitu ya. Jadi selalu ada cara buat kita untuk ini. Yang penting niat kita itu baik. Tuhan, saya mau menyampaikan kabar baik. Lalu ada yang gitu. Saya pernah dengar dari teman waktu saya kuliah di S1 di UNAS itu, dia bilang, "Wih, luar biasanya itu barusan ada Tuhan itu yang bilang begini, berani betul itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Wih, yang lain itu agama lain enggak ada yang berani bilang gitu. Wih, siapa dia? Yang bilang itu bukan orang Kristen, saudara. Ya toh? Ayo nanya, seakan-akan itu Anda ini ya. Ya tanya lah. Pernah ada yang ditanya begitu atau ya tadi kebanyakan kita kuliah kita apa tadi itu diskusi kita apa? Ya silakan, ada yang tanya. Jangan sampai gara-gara itu Anda goyang. Toh? Ada yang sudah goyang imannya gara-gara itu ditanya lantas tidak bisa jawab? Atau kurang sedikit gitu kan? Kurang sedikit, luntur sedikit. Ya? Ya, silakan. Bingung. Yang prioritasnya itu dia gambarkan sebagai 3 peran. Ya. Nampaknya memang seperti benar Pak. Kalau itu Trinitas terdiri dari 3 peran. Dia perannya sebagai Bapa, terus sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Dari situ saya agak kurang paham Pak. Di mana letak kekeliruannya dari teori modernisme ya. Terus yang pertanyaan kedua Pak, saya ingin tanya tadi yang dari kejadian tadi yang menunjukkan kita. Dari kejadian 1, saya pernah dengar waktu Bapak dia jelaskan bahwa kata kita itu dia merujuk ke Trinitas. Dia bilang kita karena ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus tadi di slide-nya Pak tulis itu bahwa kata kita itu tidak merujuk ke Trinitasnya. Jadi kata kita itu merujuk ke mana Pak? Ya. Baik, terima kasih. Saya jawab dulu ya, supaya tidak saya lupa ya. Ya, kita lihat sama-sama modalisme. Allah itu satu, namun menampakkan dirinya dengan 3 cara, dan Allah itu dapat berganti-ganti perang. Ini kan tidak menunjukkan karena dia bilang 3 cara, toh. Ini tidak menunjukkan pribadi masalahnya. Nah, ini yang repot kalau sampai kita melihat pribadi Roh Kudus itu peran saja, karya tok gitu, bukan pribadi. Dengan demikian itu meragukan
meragukan kesetaraannya kan? Berarti dia memang tidak esa. Jangan kata lain, dia mempercayai itu Allah itu satu, tetapi tidak sehakikat. Ya tak? Tidak sehakikat. Contoh kalau kita bawa dia ilustrasinya suami istri ya, walaupun itu tidak 3 ya. Suami istri. 2 sudah jadi 1. Lalu kemudian istri bilang, uangmu, uangku. Tak bisa kau baku ambil. Ada kan yang begitu toh menikah, bikin kontrak toh. Kalau kita terjadi di kemudian hari bercerai, maka uang kamu adalah uangmu dan uangku, semua gitu. Rumahmu, bahayanya. Baru katanya tidak bisa dipisahkan oleh oleh apapun kecuali maut. Ya, toh? Gitu ya. Jadi ini berganti-ganti perang. Padahal dia ini bersamaan loh. Memangnya waktu Yesus buat air jadi anggur kayak tukang sulap? Kalau bukan kuasa, ada kuasa gitu. Karena dia kan cuma apa itu? Apa dia itu? Air jadi anggur. Apakah tangannya turun begini? Siapa itu yang buat? Atas izin siapa? Makanya bersamaan itu. Ya. Jadi Anda harus mengerti bahwa tidak bisa dipisah-pisahkan itu. Bapa, Yesus dengan ya. Dalam perjanjian lama itu ada yang lucu kayak menunjukkan Trinitas, tapi ya dia mau bilang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu kan turunan itu Bapa, anak, toh? Bapa, anak, cucu ya. Apa dia mau bilang? Bahwasanya Allah yang disembah oleh Abraham adalah sama dengan Allah yang disembah oleh Ishak dan Yakub. Bukan berbeda-beda saudara. Allahnya Esa gitu. Kalau berbeda-beda wah repot. Kan begitu. Tapi beda masa Pak. Ya memang. Kalau kita lihat juga bisa beda masa. Tapi tetap sama secara substansi. Dia ada pada PL, dia ada pada PB, dan ada pada saat sekarang. Ya. Jadi dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Allah tidak pernah berubah. Gitu kan? Gitu. Konsep ini muncul karena orang mulai membuat yang bukan Trinitas. Jadi tidak ada Trinitas di dalam firman Tuhan. Betul? Yes dan amin. Iya. Tidak ada tertulisan Trinitas. Tapi ketika mulai Origen, Arius muncul semua teisme yang diambil dari pagan, agama pagan ya, agama penyembahan berhala. Mulai muncul pemikiran-pemikiran manusia sehingga perlu meluruskan bahwasanya Trinitas harus muncul dengan konsep seperti ini. Dan di dalam firman Tuhan tidak ada bantahannya atau kontradiksinya atau perbedaan begitu ya. Sama juga kayak Injil Sinoptik tuh enggak berbeda. Ya. Ilustrasinya memang berbeda, tapi substansinya enggak. Contoh ya, kalau kita bilang substansinya enggak berbeda tapi ilustrasinya berbeda. Orang Yahudi membangun rumahnya itu di atas pasir, saudara. Orang Indonesia dan Yunani menggali lubang dulu untuk buat pondasi rumahnya. Tapi cara bangun rumah, toh substansinya cara bangun rumah yang mau dibangun ini. Tapi satu caranya ini. Jadi orang bilang, Lukas kontradiksi. Lukas pakai pendekatan Helenisme. Matius pakai pendekatan Yahudi. Bangun rumahnya. Tapi tujuannya sama, bangun rumah. Selalu ada pondasinya itu rumah. Ya. Kan ada lagi sebuah ilustrasi kan, kalau tidak dibangun di atas ini kan datang ini. Makanya itu juga kalau Anda mau lihat implikasinya dalam film kartun, pernah lihat tuh kartun serigala dengan pig itu ya. Ya. Terakhir dibangun pakai rumah, udah tiup-tiup habis ya. Saya masih dapat itu film kartun itu.
Nanti carilah di YouTube itu. Itu diambil dari Alkitab itu, saudara. Karena pertamanya dibangun dari kan, ditiup, hilang itu. Tak bongkar, kaget peaknya ini. Ada 3 peak itu. Sudah itu yang terakhir dibangun di atas batu. Nah, setengah mati dia tiup-tiup, enggak bisa hancur-hancur kan. Saya bilang itu dari Alkitab itu diambil, terinspirasi situ dia buatin untuk anak-anak supaya bisa mengerti dari awal. Oke. Lalu yang berikutnya itu adalah itu ya, itu kata kita itu ya. Ya memang saya juga dengar dari khotbah gitu ya. Saya juga pegang itu. Tapi sampai ketika saya dibukakan, gitu. Kita itu tidak harus itu Allah saja. Jadi dengan malaikat, bukan dengan malaikat yang jatuh. Karena kalau kita bilang sidang ilahi itu ada aja. Pernah baca Ayub ya? Siapa yang dia panggil itu? Di Ayub itu. Tolong baca, coba buka Ayub 1. Siapa yang dia panggil? Nanti baru kita buat dramanya. Ayub 1. Supaya kita tahu bahwa ada memang sidang ilahi yang tidak harus selalu itu. Jadi kata kita itu karena di situ membuat jadi diskusi gitu. Ngapain Allah diskusi sama Yesus dengan ini? Dia diskusi sama malaikat. Jadi kemarin kita membuat. Jadi kata membuat itu kalau belum di ayo kita buat buat video. Nah, itu kata berbeda kalau kita sudah menciptakan videonya. Siapa yang mencipta? Malaikat? Tidak toh? Makanya dikatakan Kejadian 1 ayat 1 itu lebih bisa dikatakan ada konsep Trinitas di situ. Karena dia menggunakan kata bara, mencipta. Sementara di Kejadian 1, 2, 6 itu bukan kata bara yang dia gunakan, membuat. Jadi kayak buat ini, kita mau buat video, gitu. Boleh ya? Ya. Tolong dibaca Ayub itu pasal 1 apa yang dia bilang? Adakah yang dipanggil ketemu dengan Allah? Yang jelas bukan Ayubnya ya. Silakan. Dibaca saya. Iya, baca saja dari Ayub pasal 1. Sampai ada itu yang dipanggil itu, kayaknya ada dipanggil sama Tuhan Allah itu. Kau tahu tidak itu hambaku Ayub itu saleh gitu ya. Siapa yang ditemani ngobrol itu? Tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah Engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah Kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganku dan jamahlah segala yang dipunyainya, dia pasti mengutuki engkau dan di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang punyainya ada dalam tanganmu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapanmu. Ya, terima kasih. Jadi ada percakapan ya. Ada percakapan ya, anak-anak Allah datang kepada Tuhan, tapi ada juga ikut iblis ya. Iblis malaikat, bahkan malaikat yang dikatakan malaikat jatuh ya. Seperti itu. Jadi itu ada diskusi begitu, tapi tidak ada iblis di situlah. Toh.
Seperti itu. Jadi ada juga kata yang sebenarnya ini kita agak sedikit keluar dari Trinitas. Kalau kamu makan buah itu kamu mati. Lalu orang bilang enggak mati tuh Adam dan Hawa. Iya, tapi dia sudah keluar dari Eden. Nah, artinya itu dia sudah bukan lagi Superman begitu kan? Karena dia di Eden itu dia Superman, dia mau namai apa saja kan dia namai gitu kan. Sekarang dia keluar seperti manusia jatuh dalam dosa. Jadi itu ya seperti dia sudah keluar dari kemuliaan Allah. Jadi dia sudah mati sebenarnya kan. Tidak punya kuasa lagi atas dosa. Sebelum dia jatuh dia punya kuasa atas dosa. Nah kayak begitu. Tapi mati itu dalam bahasa Ibrani memang mati fisik saudara. Namun ada beberapa gereja bilang gitu mati rohani. Tidak bisa kita bilang begitu. Jadi memang ada maksudnya beberapa penafsir melihat itu. Jadi kita perlu punya argumen sendiri. Tapi saya tidak mau memperdebatkan itu. Saya tidak mau memperdebatkan itu. Yang kita perlu bicarakan hari ini adalah, tapi saya harus sampaikan gitu kan. Yang tadi itu ya, ayat itu saya harus sampaikan. Supaya kita bisa melihat ke bahasa aslinya. Seperti itu. Ya walaupun Anda bukan ini, tetapi perlu tahu. Karena sekarang itu generasi yang sudah tahu gitu kan. Dia harus belajar tahu. Bagus itu kalau cari tahu tentang Yesus bagus. Tapi lebih baik lagi mengalami Yesus. Nah itulah Roh Kudus ada itu. Penghibur itu ada. Ya. Seperti itu. Silakan yang lain ada yang mau bertanya? Tidak apa, kalau masih kan kita bisa diskusi ya. Chat-chat gitu kan. Iya, kenapa? Tapi ini begini gini ya. Silakan. Iya. Silakan. Dia berseru kepada Allah yang mengatakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Berarti di sini Yesus Allah ini berseru kepada dirinya sendiri atau bagaimana? Ya, bisa diulangi. Kenapa Yesus kenapa? Allah ini berseru kepada dirinya sendiri atau bagaimana? Karena dikatakan di sini Yesus berseru kepada Allah, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi Allah berseru kepada siapa? Begitu ya. Maksudnya Yesus ini berseru sama siapa gitu? Padahal dia sendiri itu adalah Allah. Nah, oke. Ya. Jadi gini ya. Ada orang itu kan bilang membunuh Yesus ya. Kalau kita lihat itu Yesus tidak pernah dibunuh ya. Yesus menyerahkan nyawanya. Tapi mengapa dia mengatakan seperti itu, Allah meninggalkan dirinya? Dia betul-betul sebagai manusia 100% melaksanakan itu. Hanya dia itu bedanya dengan mahasiswa. Bedanya dengan manusia, dia tidak berdosa, saudara. Ya, gitu ya. Jadi itu karena maha itu. Jadi dia tidak berdosa dan dia manusia, jadi dia berseru meninggalkan Bapa. Bukan hanya kali ini dia berseru kepada Bapa, waktu di Taman Getsemani pun juga dia berseru kepada Bapa. Ada banyak nas yang mengatakan demikian. Namun itulah yang saya katakan, Bapa tidak sama dengan Yesus. Yesus tidak sama dengan Roh Kudus. Tapi mereka satu. Hakikatnya satu. Memangnya Bapa itu tidak hadir waktu Yesus menyerahkan nyawanya? Siapa yang bangkitkan Yesus misalnya gitu kan? Hadir semua. Ya. Jadi ada 3 itu di dalam satu Allah itu. Jadi tidak bisa kita bilang perannya dipakai berganti-gantian. Sebentar dia ada, sebentar dia. Dia tetap ada di situ. Bahkan juga kita ini manusia ketika menjalankan kehendaknya,
Dia ada. Roh Kudus sudah nyata ada dalam hati kita. Makanya pikiran, Paulus katakan pikiran Yesus, pikiran Kristus. Susah ini saudara, susah sekali. Ya, apalagi kalau kita sudah kuliah begini tuh, ya ngapain ini pikir? Ya bagaimana caranya supaya kalau dalam kuliah itu tetap Yesus. Makanya saya bilang gini, saya punya pemikiran begini, rohanikan segala sesuatu. Sekalipun itu harus pakai otak saja toh, tapi rohanikan segala sesuatu. Karena kita memang sesungguhnya kalau sudah ada Roh Kudus dalam diri kita, itu kita manusia rohani. Manusia baru kan? Kita setuju ya? Kita ini manusia baru. Kita malah parah kalau bilang kita manusia lama, saudara. Berarti Roh Kudus tidak ada. Kita injak-injak itu kasih karunia yang Tuhan berikan. Ya. Jadi kita harus juga pegang waktu Yesus ada di muka bumi itu, Yesus manusia 100% dan Yesus adalah Tuhan. Makanya kalau kita baca, Tuhan, benar sungguh kau Tuhan. Lalu apa kata Yesus? Petrus, kalau bukan Bapakku yang memberitahu kau tidak akan tahu bahwa saya Tuhan. Karena pada akhirnya kemanusiaan Petrus menyangkali. Tapi Yesus bilang saya akan berdoa supaya ketika kamu sudah menyadarinya, kamu tolong teman-temanmu yang lain. Jadi siapa itu yang tolong Petrus? Roh Kudus ada di dalam Petrus. Ada keberanian. Dia jadi soko guru. Dia menjadi penjala manusia. Bingung juga penjala manusia. Bingung kan? Jadi kalau nanti kamu baca firman Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepadamu melalui firman, kamu jangan ketawa. Masa sih saya jadi orang yang akan mengguncangkan dunia? Ngaco. Imanku saja sekarang goncang-gancing. Bagaimana ini? Enggak bisa. Tapi enggak usah kamu viralkan. Weh, Tuhan mau pakai saya. Jadi bikin semua orang jelas tuh, nervous. Gila, itu mau dipakai Tuhan. Dia dengar dari mana itu ya? Malah kalau ada teman yang berdoa lantas, Tuhan mau pakai kamu. Ya terima kasih, saya akan berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyatakan dari temanku, Tuhan akan juga nyatakan sama pribadi. Saya tuh gitu. Nah inilah jangan lupakan itu pribadi Roh Kudus ya. Harus itu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya tuh semakin cerdas loh setelah kenal Tuhan. Dulu pintar-pintar begitu saja. Saya serius. Kalau tidak percaya, ya andalkan Tuhan. Menurut Tuhan itu apa yang harus saya pelajari? Betebal ini buku ini. Belum ada jawaban. Tiba-tiba ada teman. Kita tanya, kau pelajari apa? Wah, saya ingat itu. Dosen itu ada perkataannya. Apa perkataannya? Saya lupa itu. Bahwa pelajari ini dengan baik. Wow, itu kah? Wah, Anda pelajari dengan baik. Wih, ternyata ini jawabannya. Betul, keluar. Saya pernah berdebat soal kerasukan tuh di mata kuliah angelologi. Malaikat, dosa, amatolos. Berdebat. Mana pada orang percaya kok kerasukan? Padahal ada katanya Roh Kudusnya. Debat. Marah tuh dosen saya. Dia marahi saya. Debat apa-apa. Kamu mau kerasukan ya? Sampai begitu. Pulang. Kamu memang benar sih tanyanya. Memang penting itu. Tapi kamu sampai bikin hamba Tuhan marah itu enggak bagus juga itu. Ujiannya keluar itu saudara, esainya. Dapat A saya. Baru teman saya bilang begini, ngapain kau tanya? Yang penting dapat A. Ya nubuatan juga kan. Ya tidak, karena ada sesuatu dalam diri kita harus tanya ya. Jadi gitu.
Ya, memang tidak memuaskan ya. Toh? Dengan tidak memuaskan Anda cari, ataukah Anda bilang, sudahlah, bukan urusan saya, Pak Pendeta punya urusan. Itu berarti Anda tidak mau belajar, tidak mau cari tahu. Seperti itu. Silakan, ada yang bertanya lagi? Siapa yang pernah ditanya kenapa alamu 3? Ada yang pernah ditanya di sini? Ya, jawabanmu apa? Kau menghindar? Jurus menghilang. Ya, apa yang kau jawab di situ? Tidak menjawab apa-apa. Ya. Iya, tidak apa kalau dia lanjut cerita lagi terus. Saya tuh gini toh, kalau bicara yang rohani itu toh, bisa saya tinggalkan itu pekerjaan saya, tentu mengajarku tidak kutinggalkan. Tapi kalau sebenarnya waktu itu bukan tapi saya akan ceritakan. Terus saya ceritakan. Ini adalah sebuah kesempatan untuk menceritakan. Itu panjang lebar, baik itu sama mahasiswa sendiri ataupun orang lain. Kalau dia tidak tanya, ya kita pancing supaya dia bertanya. Bagaimana caranya? Ya, itu ada pimpinan Tuhan lah menolong kita kan. Seperti itu. Harus ada kerinduan teman-teman. Karena di dalam Matius itu kan bukan hanya pendeta, pastor, biarawan, biarawati untuk berbicara toh. Seperti itu. Bahkan juga saudara, kalau di dalam keadaan yang sangat kritis dan ada orang berkata, saya mau dibaptis. Apa kalau aku? Saya harus cari pendeta dulu. Tidak perlu, kalau memang tidak ada di situ. Kamu lagi ada di padang pasir, nggak ada air juga di situ. Coba baca di Filipus itu, Filipus dengan orang sida-sida tuh. Makanya sida-sida itu ada air. Jadi apa yang menghalangiku? Gitu, oke lah. Nggak ada air, ya pasir aja tuh. Gitu kan? Kan nggak ada air, gitu ya. Harus ada apa ya? Maksudnya ini kan. Ini kan soal ucapannya ya. Jadi ada situasi yang memang kita harus membaptis, bahkan juga dengan lumpur juga boleh. Yang jelas tidak pakai ludah kan? Karena Yesus pernah pakai ludah itu lain itu. Ya sudah, kesuruh aja dia ludah tuh, kumpulin baru tuh. Tidaklah seperti itu ya. Agak aneh juga. Tapi itu saya dapatnya semua juga karena situasi kondisinya ya. Silakan yang lain. Ya. 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 Tadi saya ada bilang kalau di perjanjian lama memang begitu kerjanya. Tapi ketika Yesus sudah datang, itu mendiami. Dan itu kalau kita baca di perjanjian lama itu ada Yeremia 31 bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru. Maka itu nanti firman ada di dalam hati manusia. Ya. Kan dulu juga begini ya. Mari kita pahami semua konsep-konsep PL itu ya. Dulu juga itu kan domba itu kan domba yang tak bercacat, tak bercela ya. Dikumpulin baru disembeli kan. Untuk apa? Pengampunan dosa. Waktu Yesus lahir di Lukas pasal 2 itu ada gembala kan? Jaga apa? Domba-domba yang tak bercela. Apa yang dibuat gembala? Dia tinggalkan kan? Masa dia ikut juga? Domba-domba ikut kau juga pasti suara sepanjang jalan bikin toh. Dia tinggalkan saudara, karena dia udah dapat dari surga nih. Mesias sudah lahir. Ya. Jadi dia bawa kabar baik itu. Maka dari situ saya mendapatkan sesuatu kepada teman-teman, adik-adik semuanya di sini. Jangan pernah kecewa kalau orang menolak Injil. Pulanglah dengan sukacita.
Karena waktu itu kau telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan kabar baik. Hal itulah yang juga dilakukan oleh para gembala. Walaupun tidak ada respon yang luar biasa ke atas itu kan. Oh iya, oh begitu ya. Nggak ada kan? Tapi pulang dengan sukacita. Ya tak? Bahkan juga para majus itu kan pulang lewat jalan lain. Padahal dia belum tentu ini kan. Dia cuma ikuti jalan itu. Dan dia pulang dengan jalan lain. Untuk tidak menyampaikannya itu. Karena Allah sendiri berbicara kepadanya. Nah, dalam konsep PL seperti itu memang. Jadi roh Allah udah lengser. Jadi karena ketidaktaatan Saul, lengser itu roh Allah. Dan roh Allah kan tidak bilang banyak roh Allah kan, tidak bisa. Kalau kita bilang banyak roh Allah berarti politeisme dong. Betul tidak? Roh Allah itu pindah. Nah, yang menariknya sekarang Roh Kudus itu ada berdiam dalam diri kita. Sehingga banyak istilah-istilah yang mendukacitakan Roh Kudus. Ya. Memadamkan roh. Anda harus paham itu bahwa ada di firman Tuhan di Perjanjian Baru. Lalu kemudian menghujat Roh Kudus. Kupikir itu ada pekerjaan Allah, dihujat, wah itu bukan pekerjaan Allah, pekerjaan iblis. Itu kayak menghujat. Tidak. Menghujat Roh Kudus memang tidak bisa diampuni. Memang tidak dipilih lah, sudah begitu ya. Tapi bukan kita manusia yang bilang, wahai kamu menghujat Roh Kudus. Tidak. Allah sendiri. Sudah tidak memilihmu. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Karena memang tidak dipilih. Kan tidak ada yang tahu di sini apakah nanti satu kali ketika Anda mengkhianati tuh. Kayak Yudas tuh. Nah, seperti itu. Tapi doa kita ya selalu apapun yang terjadi. Nah, ya. Petrus menyangkal tapi Yesus sudah berdoa ketika kau sudah insaf kamu kembali. Dan betul kan? Memang itu apa ya? Petrus itu koar-koar mulutnya ya. Emosian orangnya ya. Tapi sebenarnya nubuatan, cuma dia mau jadi seperti itu dengan caranya. Bukan dengan cara Tuhan. Jadi ini yang saya lihat sekarang fenomena, kita mencoba memahami apapun, itu bahkan Trinitas, itu dengan cara kita. Padahal ada caranya Tuhan untuk bisa kita memahami dia. Ya. Jadi Anda bisa bawa itu kepada bagaimana pengalaman Anda dengan pribadi itu. Kalau Anda membaca Perjanjian Baru, itu Paulus betul-betul itu berfungsi betul ini Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berfungsi betul dalam hidupnya. Roh Kudus berkata, saya tidak bisa pergi ke sana. Melarang saya pergi ke sana. Ya. Anda memang tidak bisa bilang, teman, Roh Kudus bilang saya bukan pacarku itu. Tidak usah dibilang, kau diam-diam aja. Nah, sebenarnya begitu. Kalau tidak percaya, kita ini kalau tidak dipimpin Roh Kudus zaman sekarang ini, waduh, susah itu. Nah, percaya ya, Tuhan pakai kita semua kan? Iya. Apapun bentuknya gitu kan. Memang dalam Alkitab itu selalu satu saja. Tapi yang jelas jangan Anda merasa bahwa aduh temanku itu, teman lettingku itu dipakai gitu ya. Seperti saya melihat teman letting saya yang adik letting saya, adik angkatan sudah guru besar. Tapi saya bersyukur Tuhan tangkap saya. Kalau saya jadi dosen di sana belum tentu seperti ini. Kita tidak akan bertemu, saudara. Paling bertemu di persekutuan di UNAS misalnya kan. Apa buat apa gitu kan. Tapi begitu-begitu Ji. Ya. Kita tidak apa ya, bisa istilahnya mungkin saya pembina tetapi bukan memuridkan. Bisa paham ya? Saya bisa jadi pembina dosen di UNAS tapi untuk teman-teman PMKO atau yang lain, persekutuan yang lain, tapi saya belum tentu bisa memuridkan. Karena mungkin saya bilang itu urusannya gereja, pendeta, penginjil. Tidak bisa.
Kita ini semua harus menyampaikan. Kalau misalnya ada keluarganya yang belum percaya, tidak usah terlalu urusi itu. Doakan aja, pergi cari yang lain. Tuhan urus keluarga kita, kita urus orang lain. Ya, stres urus keluarga yang belum percaya, saudara. Ya, tangisi saja, tidak apa. Bagus itu, karena firman Tuhan juga aku akan tambung itu. Kau punya tangisan. Daripada nangisi pacarku ditinggal pacar ya, gitu. Itu, ya. Ada yang di belakang yang mau bertanya? Ya. Yang baju kuning mungkin dia lihat kiri ke kanan, siapa yang mau bertanya ya? Ya coba kalau misalnya itu kan saya itu kalau dengan mahasiswa itu biasa kutunjuk langsung ya. Yang baju kuning ini menyolok sekali di antara kotak-kotak ya. Apa yang ini? Apa yang ya? Apa yang kamu mau tanyakan? Ya. Silakan. Seandainya dikasih nilai A itu yang mau bertanya, pasti banyak yang mau bertanya. Ya, ada pasti itu, ada. Saya tahu itu ada. Wih, sekali tong saya Tuhan ini ya. Ya, ada kamu mau tanya itu pasti ada yang kamu mau tanya. Bilang nih, kalau kau tidak bilang kau akan sesali. Ini gaya-gayaan ya, gaya-gaya yang di senat itu ya, senat mahasiswa ya. Iya. Ada? Ya, oh ternyata ada betul. Nah, dengarkanlah pertanyaannya. Kalau ada yang bisa jawab silakan. Ya. Jadi kalau begitu modalisme ya. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Ya, itu modalisme itu tadi ya. Cara berpikirnya modalisme. Jadi kalau kita sudah bilang ini job description-nya Roh Kudus, wah gawat itu. Sudah mulai juga kita tergiring ini ke modalisme. Ya. Seperti itu. Kalian harus mengerti bahwa Roh Kudus, Yesus itu tidak bisa, Yesus Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Tapi tidak sama, tapi tidak berpisah. Wih. Iya, itu ada, terlalu tinggi kata-katanya itu. Kan kalau misalnya kita sudah pisahkan kuning telur dari telur, kan tidak bisa bilang ini telur. Padahal pasti bilang ini kuning telur ini. Padahal telur itulah esa, satu telur dan di dalamnya ada kuning. Kapan dipisah itu? Cangkangnya ya bukan lagi. Kita akan bilang iya telur tanpa cangkang. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Seperti itu. Ya memang itu ilustrasinya telur juga gitu kan. Tapi ada orang yang permasalahkan bentuknya gitu. Lonjong ki baru kuningnya lebih banyak. Nah ini jadi ada keterbatasan dari ilustrasi. Makanya tadi kalau kita lihat bentukan segitiga itu sama sisi sudah. Diupayakan seperti itu kan. Itu segitiganya bagaimana kalau yang ini? 3 sama ya? Bukan segitiga siku ya. Bukan Pitagoras yang kita gunakan toh. Kalau Pitagoras kan beda itu ya. Masih ingat rumusnya Pitagoras itu? 4, 3, 5. 3, 4, 5 ya. 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, itu Pitagoras. Tidak bisa begitu. Harus sama 3 di sini, 3 di sini, 5, 5 baru 3 segitiga sama sisi. Karena kalau telur kan beda kan, lonjong kan. Oh iya kita buat telur bulat ya susah itu, kita minta si ayam bertelur bulat, bulat betul ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia sudah terpisah ya sulit.
Ya, sulit. Makanya itu H2O itu kan orang bilang sudah seperti terpisah. Jadi ilustrasi kita itu sulit menggambarkan. Bahkan itu juga tadi kan jadinya begini. Allah itu sama dengan Bapa kah gitu kan? Ya sudah pasti kalau Allah itu sama dengan Bapa, tapi Bapa tidak sama dengan Yesus. Ya toh? Yesus adalah Allah, iya. Ini yang juga selalu diserang, saudara. Tunjukkan saya bahwa Yesus adalah Allah. Ini yang selalu diserang. Nah, ingat ya bahwa bahwa kekristenan itu bukan agama, saudara. Kekristenan itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kalau ditanya, apakah kamu dekat? Dekat. Tidak melihat tapi dekat. Dia ada di dalam hati saya. Bahkan hal-hal sekecil pun yang saya tidak mau rohanikan. Saya beri contoh ya. Ini contoh yang menarik kan. Ini kan zaman milenial suka beli belanja online kan. Dia udah ini dia mau pergi ini acara persekutuan tuh Natal gitu kan. Dia cermin. Wih udah bagus semua. Nggak bagus itu bajumu. Kotak-kotak. Oh iya kah? Apa masalahnya baju baru ini saya beli belanja di online. Kenapa mau permasalahkan ini? Dia bercakap-cakap dengan pikirannya. Dia enggak ngomong sama cermin, tapi dia macam, sudahlah kalau begitu saya ganti. Dia pergi masuk ganti. Yang mana kah? Yang mana kah bagus? Dia kasih gini. Saking banyaknya bajunya tuh gini. Oh ini. Gitu. Kan biasa ada penjemput tamu kan? Shalom, ya selamat datang. Dia jabat tangan tapi matanya memandang ke sana. Kira-kira apa yang terjadi? Baju yang dia beli di online ada juga yang pakai. Coba pikir, siapa yang buat itu? Siapa yang dia temani bicara tadi itu? Tidak bagus baju. Tolong pakai yang lain. Iya kan, biasa gitu kan? Serius. Sama juga kalian berdoa. Betul itu kata firman Tuhan itu. Aku berdoa dulu dengan akal budiku. Lama itu berdoa dengan roh. Bukan berbahasa roh, saudara. Rohmi yang taruh kata-kata itu. Apa maksudnya? Kemudian muncul itu musuhmu. Yang kau paling benci. Teng. Loh, Tuhan, maksudmu apa? Yuk kau berdoa buat dia. So itu kau pergi minta maaf. Ini tidak bisa. Musuhku itu lama musuh bubuyutan. Tidak mau. Kira-kira mau apa? Mau ikut maumu? Ini menarik saudara. Karena kita ini pengalaman pribadi. Tetapi ada banyak cara Allah berbicara kepada Anda dan saya. Percayalah. Dia ada bersama kita. Bahkan sesudah kegiatan ini pasti ada Tuhan akan berbicara kepada saudara. Ya. Makanya mari kita implikasikan ini. Karena biasa itu jarang kita siapa yang berdoa di sini selalu ada Roh Kudusnya. Berdoa ada Roh Kudusnya. Entahkah berdoa syafaat atau apa doa sehari-hari, mungkin doa makan juga gitu. Kan kalau misalnya saya berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berarti kan komplit kan? Pak, kalau tidak ada bagaimana? Ya tidak masalah juga. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Tidak masalah juga. Jadi apa masalahnya Pak? Maksud saya itu jangan lupakan itu Roh Kudus kasihan. Roh Kudus itu ada dalam hatimu. Yesus dan Bapa ada di surga saudara. Kan tidak mungkin kau lihat Yesus kan? Kau tidak mungkin lihat Bapa. Kau juga tidak lihat Roh Kudus. Tadi ada ayatnya ya. Tidak ada Roh Kudus. Dan orang tidak mau terima itu. Sehingga keyakinan lain mengatakan dia zat yang ilahi. Tidak bisa pribadi dia saudara. Iya. Apa yang membuat kita remuk jiwa kita ketika kita mengakui dosa kita? Roh Kudus. Roh Kudus mengisapkan. Roh Kudus itu gini ya, saya garis bawahi. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia tidak pernah mendakwa Anda.
Nggak pernah. Iblis punya pekerjaan itu mendakwa. Dia tidak akan berkata bilang, kau mentong itu, kau itu banyak salahmu begini. Lalu kau bilang itu Roh Kudus. Tidak mungkin lah. Itu iblis. Kalau dalam pendidikan, lu memang yang goblok apa dan sebagainya dan sebagainya. Itu bukan pekerjaan Allah, saudara. Itu pekerjaan iblis. Kan iblis sudah tidak ada dalam diri. Iya, dia serang pikiranmu. Dia tuding-tuding kau. Kamu memang anak dari kampung begini. Roh Kudus mana? Tidak, saudara. Dia cuma ingatkan, sama kayak tadi berpakaian kan. Dia bilang, kamu jelek sekali. Enggak. Dia bilang, aduh bagusnya kalau kau ganti pakaian aja gitu ya. Daripada kau lucu. Janjiannya gitu kan. Banyak hal ya gitu. Sebenarnya kita jadi biasa jadi saya biasa senyum-senyum sendiri karena aduh luar biasa Tuhan. Walaupun itu bukan hal yang miracle banget begitu, tapi luar biasa Tuhan itu. Ya. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan kepada kita. Ada lagi yang mau bertanya? Beritahu saya, kalau saya sih bisa saja bertahan sampai jam 10. Serius? Ya, tapi silakan. Ada yang lagi bertanya? Siapa yang baju hijau Tosca itu? Astaga, wah ini kuningnya kuning apa? Kuning telur, hijau Tosca. Nanti merah jambu, wah itu ya. Wah bahaya ini kalau Pak Hengki nih, dia tunjuk-tunjuk kita. Iya. Silakan. Apa sajalah, kalaupun tidak pernah dipikirkan ya pikirkanlah. Yang spontan itu kadang-kadang dari Tuhan. Yang sudah dipikir-pikirkan direncanakan toh. Tapi ada hal yang tidak. Kita harus pikir. Di pihak kita itu kayak kadang-kadang bilang gini ini kayaknya memang Pak Hengki mau cari gara-gara ini. Dia mau tanya gitu kan. Tidak. Di pihak kita itu memang tergesa-gesa, tapi di pihak Tuhan itu sudah dalam perencanaan yang bagus. Kan Tuhan itu udah lihat di ujung. Kita ini baru di sini sudah. Tapi Tuhan sudah lihat sampai di ujung. Kalau belok-belok dia tak punya cara untuk kembalikan. Silakan. Jangan kapok lah. Datang nanti minggu depan lagi ya. Ya tunggu giliran. Ini kayaknya yang warna-warna ya. Tapi kalau masih ada waktu lagi, warna itu lagi yang di sana. Waduh. Ya jangan terlalu serius. Kalau serius juga, Yesus juga saja tertawa kan bersama murid-muridnya kan. Silakan. Oh ya. Wah diwakili ya. Mau ngeles, enggak bisa lah. Ya. 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 Oh gitu ya. Jadi masih berkisar ini sama secara substansi atau tidak. Jadi memang kalau kita lihat kan kita cari di mana itu Yesus di perjanjian lama kan. Orang selalu mencari-cari, tapi sudah terjawab waktu dia bilang firman. Bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Baru kemudian dia jelasin Yesus. Jadi kalau kita bicara di perjanjian lama itu firman itu adalah Allah. Nah, Allah itu adalah Yesus. Memang kalau dicari kata Yesus enggak ada.
Jadi biasa kalau kita bicara perjanjian lama itu kayak kita tidak bisa nyinggung Yesus karena tidak ada memang. Tapi dalam implikasi praktisnya, jadi saya bahasakan gini. Ini kan salib ya. Ini PL ya, kejadian. Dia itu harus ke arah Yesus. Wahyu pun tidak begitu. Jadi bukan menafsir dari salib, dari kisahnya Yesus naik ke surga, baru jalan terus ke belakang ke wahyu. Tidak, wahyu itu juga ke salib. Makanya dibilang kristosentris. Jadi kalau Anda menafsir kayak kronologis, keliru. Ya. Tidak sesat tapi keliru. Kalau sesat itu kan bilang Yesus bukan Tuhan, padahal ngaku Kristen gitu kan. Yesus itu cuma nabi yang ngaku itu ya. Seperti itu. Ya. Nah, makanya ada lagu dia bilang ada orang yang sebut kamu nabi, ada yang sebut kamu rabi, tapi sebenarnya kamu adalah Allah. Nah, itu ada itu. Prophet apa sih ini ya. Rabi, guru ya. Jadi gitu cara nafsirnya, harus melihat kepada ini. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini kan sudah ada Allah yang pada mulanya adalah firman dan Allah menciptakan langit dan bumi. Karena kalau kita membaca Kejadian 1, 2 dan 3 itu kita perlu lihat ya. Jadi jangan kita membaca bahwa 1 itu akan kronologis, 2, 3, 4. Kadang itu balik-balik. Makanya hal-hal itu bisa membuat kita bingung. Jadi kita memang harus betul-betul membaca penafsir-penafsir mengapa dia menafsirkan seperti itu. Kita tidak bisa kronologis. Sama juga Injil sinoptik. Coba kalau pikir, mengapa mujizat di Kana itu enggak ada di Injil lain? Ya, seperti itu. Kenapa enggak ada? Baru Yesus bilang belum waktuku. Nah, jadi pertanyaan kita harus lihat historinya. Nah, kita harus lihat, kita harus selidiki apakah pernikahan di Kana itu Yesus sudah dibaptis atau belum? Kan begitu. Karena itu akan menjawab sesuatu. Nah, saya belum juga membacanya kan, saya bukan so tahu kan. Jadi kita ini, tapi pertanyaan-pertanyaan yang ada yang menggelitik di pikiran kita itu harus kita penuhi. Yang kita dapat pertanyaan tidak disampaikan. Jadi kita bisa cari tahu. Tapi kita ini begini. Teman-teman itu kan lahir di milenial seperti ini toh. Informasi sudah ada. Memang ada yang bisa menyesatkan, tetapi banyak sumber yang bisa Anda baca gitu kan. Baca dan kemudian lihat. Merasa ketika saya pelajari Kejadian 1 dan 2 itu kan kalau kita baca kronologis kita akan bingung siapa ini, yang mana duluan diciptakan, urutan-urutannya. Jadi kita harus betul-betul memahami. Kan sama juga ketika saya berbicara seperti tadi kan, kok nyinggung soal kerasukan, padahal ini temanya Trinitas. Nah, kalau dipotong sama orang cuma kerasukan, oh Pak Hengki lagi bicara kerasukan karena tidak ada Roh Kudus di dalam, dia tidak menerima Yesus. Padahal kita lagi bicara Trinitas. Video ini kan kalau dipotong bisa jadi berbeda kan. Kalau yang cuma saya cerita video itu bagian kerasukan kan pasti bilang mana yang disinggung Trinitas. Padahal ini dalam satu kesatuan. Jadi kadang-kadang kita harus mengerti itu. Makanya itu juga satu yang Kejadian 1, 26, 27 itu harus dibaca 2, tidak bisa 1, 26 karena 27 itu menjelaskan sesuatu. Ya. Disitulah baru Allah menciptakan bara. Jadi waktu diskusi-diskusi mari kita buat video, nanti di 27-nya video sudah dibuat. Tapi satu saja, bukan malaikat, tapi Allah saja. Karena di situ kata aslinya singular. Berarti tidak bertiga sudah. Singular, tunggal. Ya, sama kan bahasa Indonesia toh. Singular, kita. Berarti tidak toh. Seperti itu. Jadi tunggal saja. Walaupun dia bilang kita dalam bahasa Indonesia, tapi itu dia sebenarnya singular. Orang ketiga singular. Ada itu di link tadi yang ini. Anda bisa lihat. Anda bisa lihat di situ ada
nanti bahasa bahasa Latin dari Ibraninya. Bara itu mencipta, tapi dia gunakan kata yang lain di 126, tapi di 127 barulah kata bara itu. Ya. Jadi gitu. Jadi teman-teman tidak masalah Anda belajar bahasa Ibrani sendiri otodidak, tidak masalah. Nanti kan Anda dengan sumber-sumber bacaan yang lain Anda bisa lebih mengerti ya. Seperti itu. Sama juga dulu saya gini. Saya itu setuju dengan rapture. Terangkat ya. Karena didasari apa? Enak tuh kalau datang masa tribulasi, masa yang sangat kacau gitu ya, iman digoncangkan di muka bumi ini. Enak kalau kita terangkat toh. Betul tidak? Kita tidak ngalami tribulasi. Kan itu begitu pandangan rapture itu. Tapi setelah saya disampaikan bahwa kata di situ itu tidak merujuk kepada rapture, saya bilang ya terima aja, kalau nanti masa kesusahan itu datang, ya kita terima aja, yang mati dalam Yesus Kristus. Kayak gitu. Jadi karena pemahaman kita mungkin awal pegang ini, sudah itu berubah. Yang penting Yesusnya yang kau pegang, tidak berubah kamu. Jangan sampai kau bilang, oh ada Yesus lain yang bisa menyelamatkan, bukan yang di Alkitab. Wah itu kamu sudah kacau itu ya. Betul ya? Yesus tidak bangkit, wah itu juga masalah. Untuk apa sia-sialah kita ini percaya sama dia kalau tidak ada kebangkitan. Kau cuma mati, tidak bangkit. Orang bilang ya apa itu? Ya toh? Sehingga pada masa itu dia bilang dicuri itu anunya. Toh? Tapi kenapa dia bisa hidup? Berarti waktu di atas tidak mati. Bukan toh? Jadi banyaklah cara untuk bolak-balik. Tapi karena juga bilang, iya masuk akal juga pertanyaanmu. Nah, tapi di situ kembali menjadi misteri, kita harus ini. Tapi ingat, memang manusia itu harus kebutuhan berpikirnya itu harus dipenuhi, toh? Iya. Seperti itu. Itu bagus saudara. Lebih bagus kalau Anda berpikir kritis. Nah, tapi berpikir kritis dengan memang mengatakan, Tuhan, saya kritisi ini bukan berarti saya tidak percaya kamu. Tapi ini ketika saya kritisi dan saya dapat jawabannya, ini sangat membantu saya ketika ada orang lain bertanya kepada saya. Jadi bilang memang begitu sama Tuhan, supaya Tuhan tidak salah paham. Padahal Tuhan tahu dia nggak salah paham. Ya kan? Gitu. Sama juga kalau bertanya sama dosen. Pak, saya mau tanya ini bukan berarti saya mau ngetes Papa. Tapi betul saya sungguh tidak tahu. Ya, pada gilirannya baju hijau harus menjawab. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, yang baju. Jangan ikut-ikutan, tidak bagus. Ya, diberi kesempatan toh. Coba kalau Pak Jokowi yang nanya dapat sepeda, pasti Anda mau tanya. Saya sebenarnya bukan orang humoris. Saya terkenal agak tegas gitu, tapi ya tidak apa, kita ini. Bagaimana? Nanti jangan pakai baju pink lagi ya. Bukan baju pink itu ya. Nggak mau nanya? Oh enggak apa. Ya saya beri kesempatan. Yang pakai kacamata pasti sudah banyak belajar ini. Ya silakan tanya. Ya. Salam. Bagaimana Bapak cara kami menjelaskan secara sederhana kepada mereka yang belum tahu tentang tujuan ini supaya mereka bisa memahami. Ya. Jadi ada hal yang harus disampaikan sebelumnya, tapi itu juga bisa juga tidak ada ya kita sampaikan. Cuma katakan bahwa kalau mau bisa memahami ini, kita berdoa dulu supaya dibukakan. Toh? Jadi berdoa. Yang penting dia setuju berdoa.
Mau dia berdoa dengan sesuai keyakinannya enggak masalah. Kita berdoa. Sudah itu baru disampaikan. Artinya kita sebagai penyampai berita itu memang betul-betul bukan melegalisasi ya, tetapi betul-betul Tuhan, saya tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau. Mungkin hari ini tidak bisa terjelaskan dengan baik, tapi di kemudian hari akan terjelaskan dengan baik. Karena kalau kita memutus komunikasi dan mengganti dengan yang lain, justru itu kita melewatkan kesempatan. Jadi silakan Anda bisa juga berdoa, Tuhan kirimlah banyak orang bertanya tentang itu. Iya, sungguh. Daripada bilang, Tuhan kapan saya dapat pacar? Ya ampun. Atau Anda bilang, pacar saya bagusnya kalau kayak Lee Min Ho. Aduh. Baru nanti datang Lee Min Ho, Anda datang Lee Min Ho, tiketnya 1 juta. Anda tidak sanggup. Pergi Jakarta lagi, Anda sanggup. Artinya kamu memang tidak suka Lee Min Ho gitu. Punya bilang, saya suka sekali Lee Min Ho gitu ya. Jadi kayak gitu, cari kesempatan lebih banyak. Tuh. Yang cowok di bagian belakang, kami bertatap-tatapan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan, enggak apa pakai logis, mau logika, filsafat. Saya tidak akan tambah tinggi lagi ke atas ya. Saya tuh upayakan dia menjawabnya itu enggak filsafat banget, mendarat. Yang bahasa orang awam. Ada pertanyaan? Ya, baik. Jadi hampir sama dengan tadi juga ya. Tapi saya tidak akan menjawab dengan jawaban yang sama. Ya. Jadi gini, kalau sekarang kita tanya secara pribadi toh, kita akan selalu ada pertanyaan kayak begini. Kenapa ada itu bencana? Kan Allah itu sanggup menghindarkan kita dari bencana. Ya toh? Sanggup dia buat orang tua saya tidak mati karena penyakitnya. Kan kita kan tanyakan seperti itu kan. Tapi kan kita tidak tanya apa yang terjadi ketika ayah saya meninggal karena penyakit. Apa yang akan terjadi? Kita cuma mau lihat di depannya saja. Seperti itu. Dan kalau kita lihat rangkaian bagaimana Allah itu datang dan kemudian pengampunan itu dengan lembu, domba di ini terus menerus, bahkan juga sama Abraham juga domba itu terus itu sampai di Yeremia sudah ada nubuatan bahwa satu kali ketika tidak ada lagi itu. Dan kalau Anda nonton filmnya bahkan juga di firman Tuhan pastinya itu bapaknya marah toh. Kenapa dia bilang kenapa kita harus iris lagi nih sembelih domba? Memang begitu kita punya untuk menebus dosa, tapi dia tidak mau. Yang itu jauh sesudahnya baru kita lihat. Nanti Yesus Kristus datang 400 tahun loh setelah Maliaki. Tidak ada wahyu sudah. Kalau ada wahyu pasti ditulis gitu. Nggak ada, kosong 400 tahun. Kita ini yang masih hidup sekarang 100 tahun saja puji Tuhan ya. 80 tahun saja puji Tuhan. Kemarin teman kena lupus itu umur 40. Imun. Nah kita tidak tahu gitu kan. Tapi disitulah Allah bekerja.
Kalau Anda mengatakan apakah dia punya tugas masing-masing, ya repot. Jadi nanti kita mau bilang apa? Oh iya, Bapak itu tugasnya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Dia buat ini. Tidak bisa. Karena dia sekarang itu masih bekerja bersama-sama. Nah, seperti itu. Ya. Sama kalau Anda tanya, kenapa Anda mau jadi hamba Tuhan? Ada apa ceritanya? Nah, kan di situ kamu bisa mengerti. Sesungguhnya saya ini baru lahir baru di tanggal 30 September 2005. Saya sudah dibaptis di usia 10 tahun. Di salah satu gereja, lalu kemudian lahir baru, lalu saya minta lagi dibaptis. Lalu saya bertanya, saya mau Petrus deh. Sempat juga Paulus, saya pilih yang tapi Petrus lah yang jadi. Karena mengapa saya pilih Petrus? Karena dulu saya itu plimplang, saudara. Susah mengambil keputusan, mau gini. Saya itu cari aman gitu. Ternyata nama Mandarin saya juga itu pondasi yang kekal. Petrus kan Kefas, batu karang yang teguh. Makanya ketika saya dapat kebenaran itu, saya pegang itu. Ya seperti itu. Jadi Anda harus jelaskan bahwa itu semua berkarya di dalam 3 pribadi itu. Roh kebenaran, dia akan menyatakan kita kepada kebenaran. Dia akan bukakan mata kita tentang kebenaran. Yesus pribadi. Jadi Anda harus melatih diri untuk membawa ketiga hal itu. Makanya kan kalau lihat gereja yang lain, loh ini udah Roh Kudus lebih besar ya. Lalu ada juga yang Bapa lebih besar. Ya misalnya Yahweh itu kan. Pasti kan Bapa itu yang dia maksud kan. Dia besar-besarin tuh. Sebut namanya siapa? Yahweh. Berarti Bapa. Ada juga Yesus Kristus. Nggak bisa ini, kita harus tiga-tiganya itu. Makanya saya bilang Allah Trinitas itu harus Anda bicarakan. Tidak perlu bicara Allah Trinitas, tapi Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya. Jadi harus dilatih gitu ya. Maksud saya begini, kalau kita kuat pemahaman, dalam tindakan juga harus kuat. Ya. Kita harus katakan. Dan saya berdoa bahwa kalian akan berjumpa dengan teman dan gitu. Berdoalah buat mereka. Ya. Adakah teman-temanmu pernah kamu doakan? Ada? Yang belum mengenal Yesus? Tidak berani kan? Berani? Dia sakit, saya mau doakan. Berani? Siapa yang belum berani di sini? Itu simple saudara, simple. Tapi itu sangat memberikan mereka pengharapan. Betul. Ya.